Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Sorotan lampu menembus tebalnya tirai hitam yang menutupi panggung megah malam itu. Gemuruh tepuk tangan penonton menggema, memantul di dinding-dinding gedung kaca yang menjulang tinggi. Di tengah sorotan itu, tiga sosok berdiri tegap, dua perempuan berhijab yang memancarkan aura keteguhan dan kecerdasan, serta satu laki-laki muda dengan tatapan tajam dan penuh percaya diri. Malam itu bukan sekadar debat biasa, tapi pertarungan ide besar yang akan menentukan siapa di antara mereka yang mampu mengguncang logika manusia tentang makna kekuatan sejati. Aisyah Rahman melangkah pelan ke depan podium. Gaun pastel panjang yang ia kenakan memantulkan cahaya lampu, membuat sosoknya tampak seperti simbol ketenangan di tengah badai. Ia menarik napas dalam, menatap penonton, lalu berkata dengan suara lembut namun berwibawa, "Kita hidup di dunia yang semakin kehilangan arah. Semua berlomba menjadi kaya, tapi sedikit yang berusaha menjadi manusia." Suasana hening seketika. Tak ada yang berani memotong kalimatnya. Kata-katanya seperti anak panah yang menembus dinding hati setiap orang di ruangan itu. Namun ketenangan itu pecah ketika Damar, pemuda dengan jas hitam berkilau dan senyum penuh tantangan, mengangkat mikrofonnya. "Kemanusiaan tidak bisa memberi makan orang lapar, Bu Aisyah," ujarnya lantang. "Nilai-nilai yang ibu bicarakan memang indah, tapi realitas dunia ini tidak tunduk pada kebaikan, melainkan pada kekuasaan dan uang. Tanpa itu, mimpi hanyalah utopia." Sebagian penonton bersorak, sebagian lainnya berdesis tidak setuju. Di layar raksasa belakang panggung, ekspresi Aisyah yang tetap tenang justru membuat suasana semakin tegang. Salsabila Karimah, perempuan berhijab kedua, yang dikenal sebagai pengusaha teknologi termuda di Asia, melangkah maju. Tatapannya menusuk, namun senyumnya menenangkan. "Damar," katanya pelan, "kau mungkin benar bahwa dunia digerakkan oleh uang. Tapi apa gunanya kekuasaan jika digunakan untuk menginjak manusia lain? Kekuatan tanpa arah hanyalah kehancuran yang menunggu waktu." Kalimat itu membuat Damar terdiam sesaat, seolah ada sesuatu dalam nada suaranya yang memecahkan egonya. Pembawa acara mulai gelisah melihat atmosfer yang semakin panas. Kamera televisi berputar, menangkap setiap detail ekspresi mereka. Para penonton menahan napas, menunggu apakah debat ini akan berubah menjadi perang kata yang sesungguhnya. Aisyah dan Salsabila saling berpandangan, dua jiwa yang bersatu oleh keyakinan, menghadapi satu pemuda yang percaya bahwa dunia hanya tunduk pada logika dingin dan angka. Damar tersenyum lagi, kali ini lebih halus namun berbahaya. "Kalian bicara tentang nilai, tentang hati," katanya perlahan, "tapi tanpa uang, kalian takkan bisa berdiri di panggung ini malam ini. Jadi, siapa yang sebenarnya menguasai siapa, nilai mengendalikan uang, atau uang yang mengendalikan nilai?" Pertanyaan itu menggantung di udara, berat seperti kabut yang menutupi cahaya. Semua terdiam. Di balik ketenangan panggung, terasa ada sesuatu yang lebih besar akan terjadi, bukan sekadar debat, tapi benturan batin yang akan membuka rahasia terdalam tentang makna hidup itu sendiri. Suasana di aula berubah menjadi lebih mencekam. Lampu-lampu panggung berputar lambat, menyoroti wajah ketiga tokoh yang kini terlihat menegang. Damar berdiri dengan tangan di saku jasnya, matanya menatap Aisyah dan Salsabila seperti singa yang siap menerkam. "Dunia tidak menunggu orang baik," ucapnya lagi, suaranya rendah namun menggema ke seluruh ruangan. "Yang lemah akan terinjak, yang kuat akan berkuasa. Itu hukum alam." Beberapa penonton bertepuk tangan kecil, tapi sebagian lagi hanya menunduk, seolah kata-kata Damar baru saja membangunkan sisi gelap dalam diri mereka. Aisyah menatap pemuda itu dengan mata yang bergetar menahan emosi. Ia tahu Damar tidak sepenuhnya salah, tapi ia juga tahu bahwa kata-kata seperti itu bisa menyesatkan banyak jiwa muda. Dengan nada yang lebih tajam dari sebelumnya, ia berkata, "Jika kekuatan hanya digunakan untuk menindas,
maka dunia ini akan hancur oleh tangan orang pintar yang kehilangan hati. Kau bicara tentang hukum alam, Damar, tapi manusia diciptakan bukan untuk mengikuti naluri binatang. Kita diberi akal agar bisa memilih jalan yang benar, bukan hanya yang mudah. Suara Aisyah bergetar di akhir kalimat, namun tatapannya kokoh seperti batu karang di tengah badai. Salsabila menatap layar besar di belakang mereka, menampilkan komentar langsung dari jutaan penonton di seluruh dunia. Ada yang menulis, Damar benar. Dan ada juga yang menulis, Aisyah menyentuh hati saya. Ia sadar, perdebatan ini bukan lagi sekadar ajang adu argumen, tapi pertempuran dua pandangan hidup yang akan memengaruhi banyak orang. Sambil menggenggam mikrofon, Salsabila berkata, kita hidup di zaman di mana kebenaran sering dikalahkan oleh popularitas. Tapi malam ini, aku ingin dunia tahu, kebaikan mungkin tak selalu menang cepat, tapi ia takkan pernah kalah di akhir. Sorak dan tepuk tangan meledak, membuat ruangan bergemuruh. Damar terdiam. Untuk pertama kalinya, wajah angkuhnya tampak goyah. Ia menatap dua perempuan itu, keduanya berhijab, elegan, dan memancarkan keyakinan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dalam hatinya, ada sesuatu yang bergetar, sesuatu yang lama tak ia rasakan, keraguan. Tapi egonya masih menahan. Ia tersenyum sinis, lalu berkata dengan nada rendah, kalau begitu, mari kita lihat, apakah dunia akan memilih kebenaranmu, atau kekuatanku. Kata-katanya diiringi dentuman musik dramatis dari panggung, membuat suasana semakin panas dan menegangkan. Di balik layar, produser acara berbisik panik pada kru, rating siaran melonjak drastis, komentar penonton meledak di media sosial, dan nama ketiga tokoh itu menjadi trending di seluruh negeri. Namun di atas panggung, tiga jiwa itu belum selesai. Mereka belum tahu, bahwa malam itu bukan hanya tentang debat, tapi tentang benturan takdir yang akan mengubah pandangan mereka tentang arti kekuatan, uang, dan kemanusiaan untuk selamanya. Sorotan kamera menyorot wajah Damar yang kini mulai kehilangan senyum percaya dirinya. Aisyah berdiri anggun, sementara Salsabila menatapnya dengan penuh kesiapan. Penonton masih bergemuruh, tapi kali ini bukan karena tepuk tangan, melainkan karena ketegangan yang terasa hampir seperti badai sebelum petir menyambar. Moderator yang berdiri di sisi panggung bahkan tampak gugup, menatap tiga tokoh itu dengan mata cemas. Mereka tahu, apapun yang terjadi setelah ini, akan menjadi sejarah. Aisyah mengambil napas panjang, lalu berkata pelan namun menusuk, Damar, kekuasaan memang bisa membuat orang tunduk, tapi tidak bisa membuat mereka setia. Kau bisa membeli waktu seseorang, tapi tidak keikhlasannya. Kau bisa membeli tenaga, tapi tidak hati. Dunia yang hanya dibangun di atas uang akan roboh tanpa peringatan. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di tengah keheningan. Semua kamera fokus ke wajah Damar, terlihat jelas bahwa sesuatu di dalam dirinya sedang retak, meski ia berusaha menahannya dengan senyum sinis. Namun Damar tidak tinggal diam. Ia menatap Aisyah dengan mata tajam yang mulai berkilat, lalu membalas dengan nada tinggi, dan dunia yang dibangun di atas perasaan akan hancur lebih cepat. Kau bicara tentang hati, tapi hati manusia mudah berubah. Hari ini menolong, besok menusuk dari belakang. Dunia ini bukan tempat bagi orang yang terlalu lembut. Suaranya menggema keras, sampai gema mikrofon membuat beberapa penonton menutup telinga. Tapi Aisyah tetap diam, menatapnya dengan sorot mata penuh iba, bukan benci, melainkan iba yang justru membuat Damar semakin gelisah. Salsabila melangkah maju dan berdiri di antara keduanya, suaranya lembut tapi kuat, mungkin benar hati bisa berubah, Damar. Tapi justru karena itu, dunia butuh orang-orang yang tetap berani percaya pada kebaikan. Jika semua orang berpikir sepertimu, maka tak akan ada lagi ruang untuk harapan. Matanya berkaca-kaca, bukan karena takut, tapi karena rasa iba mendalam terhadap manusia yang kehilangan arah. Di layar besar, penonton online menulis ribuan komentar, sebagian terinspirasi, sebagian terkejut, sebagian bahkan menangis. Damar terdiam lagi, pundaknya turun perlahan, seolah sebagian dari egonya telah runtuh. Ia menatap dua perempuan di depannya,
bukan lagi sebagai lawan, tapi sebagai cermin dari kekosongan dalam dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, logika yang selama ini menjadi bentengnya mulai goyah. Dan dalam keheningan itu, kamera menangkap sesuatu yang tak pernah terlihat sebelumnya, mata Damar yang berkaca-kaca. Debat yang awalnya hanya pertarungan ide kini berubah menjadi perjalanan jiwa, antara akal yang berteriak dan hati yang memohon untuk didengar. Keheningan itu menelan seluruh aula. Tak ada lagi sorak, tak ada tepuk tangan. Hanya suara napas yang terdengar di antara gema panggung besar itu. Damar menunduk, menggenggam mikrofon dengan tangan bergetar. Di layar besar, wajahnya tampak rapuh, jauh berbeda dari sosok angkuh yang berdiri di awal acara. Sorotan kamera menyorot matanya yang kini mulai basah, seolah dunia sedang menatap hatinya yang perlahan runtuh. Aisyah dan Salsabila menatapnya tanpa kata, menunggu apakah laki-laki muda itu akan terus bersembunyi di balik logikanya, atau akhirnya jujur pada dirinya sendiri. "Aku dulu percaya seperti kalian," suara Damar pecah di tengah ruangan. "Aku pernah berpikir bahwa kebaikan bisa menyelamatkan dunia." Ia menatap lantai, kemudian mengangkat wajahnya dengan senyum getir. "Tapi semua itu berubah ketika ayahku meninggal karena orang-orang yang ia bantu sendiri menipunya. Aku melihat ibuku menangis, kehilangan rumah, dan semua orang yang dulu kami bantu berpaling seolah kami tak pernah ada. Sejak hari itu aku berjanji, aku tak akan kalah lagi. Aku akan jadi kuat, sekuat mungkin, agar tak ada yang bisa menjatuhkanku." Ruangan menjadi sunyi. Bahkan kamera berhenti bergerak. Suaranya mengalun pelan, tapi beratnya menembus hati semua orang yang mendengarnya. Aisyah menatapnya dalam-dalam. Perlahan ia melangkah maju, menurunkan mikrofonnya, dan berkata lembut, "Damar, kekuatan yang lahir dari luka hanya akan melahirkan luka baru. Aku tahu rasa kehilangan itu menyakitkan, tapi kau tidak harus terus hidup di bawah bayangannya. Kau tidak kalah waktu itu, kau hanya belum sembuh." Air mata jatuh di pipi Aisyah tanpa ia sadari. Kata-katanya bukan sekadar nasihat, tapi doa yang ia kirimkan untuk jiwa yang tersesat dalam kesombongan dunia. Salsabila ikut maju dan meletakkan tangannya di bahu Damar. "Kau tidak sendirian," katanya lirih. "Kita semua pernah tersakiti. Tapi kekuatan sejati bukanlah ketika kau membuat dunia tunduk, melainkan ketika kau berani memaafkan dunia yang telah melukaimu." Damar menatap dua perempuan itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa logikanya tidak mampu menjawab apa-apa. Hanya hatinya yang bergetar, menjerit ingin bebas dari beban yang selama ini ia anggap sebagai pelindung. Sorotan kamera beralih ke wajah penonton, banyak yang menangis diam-diam. Di balik layar, produser acara menutup mulutnya, tak percaya bahwa debat yang dirancang untuk adu argumen berubah menjadi kisah penyembuhan jiwa. Malam itu, di panggung megah yang penuh cahaya, tiga manusia menemukan kebenaran baru, bahwa logika tanpa hati hanyalah kehampaan, dan hati tanpa logika hanyalah kesesatan. Tapi ketika keduanya bersatu, di sanalah manusia menemukan makna sejatinya, kekuatan yang lahir dari cinta dan luka yang dimaafkan. Hening yang begitu panjang terasa seperti pelukan waktu. Damar berdiri di tengah panggung, menatap dua perempuan berhijab di depannya, Aisyah dan Salsabila, yang kini tampak bagai dua sosok cahaya di tengah gelap pikirannya. Air mata yang semula ia tahan kini jatuh begitu saja, membasahi wajah yang dulu dikenal keras dan dingin. "Selama ini aku pikir logika adalah benteng terkuat," katanya lirih, suaranya bergetar. "Tapi ternyata, yang paling kuat justru hati yang berani mencintai meski pernah dikhianati." Kalimat itu menggema, dan seluruh ruangan berdiri memberi tepuk tangan panjang, bukan karena kemenangan, melainkan karena kebenaran yang akhirnya terucap dari jiwa yang sembuh. Aisyah menatap Damar dengan senyum haru. "Tak ada manusia yang lahir untuk menjadi sempurna," ujarnya lembut. "Tapi setiap manusia diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kau telah melangkah ke arah itu, Damar. Dan malam ini, kau bukan kalah, kau menang, karena kau mengalahkan egomu sendiri." Suaranya gemetar menahan tangis, namun tatapan matanya penuh kekuatan spiritual yang sulit dijelaskan dengan logika.
Di kursi penonton, banyak yang menunduk, ada yang berdoa dalam hati, dan ada pula yang menangis terbuka, karena merasa kisah hidup mereka tercermin di atas panggung itu. Salsabila menambahkan dengan suara tenang, dunia memang butuh orang cerdas, tapi lebih dari itu, dunia butuh orang yang berhati. Dan kau, Damar, baru saja mengingatkan jutaan orang malam ini bahwa logika tanpa kasih hanyalah kehampaan. Kata-kata itu diiringi dengan tepuk tangan bergemuruh yang semakin lama semakin keras, mengguncang seluruh aula. Kamera televisi berputar, menyorot wajah-wajah penonton yang penuh air mata, dari pejabat, pengusaha, hingga anak muda yang menatap layar dengan mata berkilau. Damar menatap ke arah kamera, lalu berbicara dengan suara mantap namun penuh kehangatan. Untuk kalian semua yang menonton malam ini, mungkin kalian pernah jatuh, dikhianati, atau kehilangan kepercayaan pada kebaikan. Tapi percayalah, dunia masih punya ruang untuk orang yang ingin berubah. Jangan jadikan luka sebagai alasan untuk membenci, tapi jadikan ia alasan untuk tumbuh. Suaranya bergetar di akhir kalimat, dan penonton berdiri serentak memberi penghormatan. Malam itu, seorang laki-laki yang pernah menyembah logika akhirnya menemukan Tuhannya kembali melalui hati. Cahaya lampu panggung perlahan meredup, meninggalkan siluet tiga tokoh itu berdiri berdampingan. Musik lembut mengiringi suasana, bukan lagi nada kemenangan, tapi nada kedamaian. Dan di layar besar, muncul tulisan, ketika logika bertemu hati, lahirlah manusia yang utuh. Malam itu, debat yang dimulai dengan pertarungan ide berakhir menjadi perjalanan spiritual, yang tak hanya mengubah Damar, tapi juga jutaan jiwa yang menyaksikannya. Dunia menunduk dalam diam, bukan karena kalah, tapi karena akhirnya mengerti, kebenaran sejati bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dirasakan. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam bersejarah itu. Cuplikan debat antara Damar, Aisyah, dan Salsabila telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan menjadi bahan diskusi di universitas, media, bahkan tempat ibadah. Namun di balik semua gemerlap sorotan, Damar memilih untuk menghilang sementara dari publik. Ia pergi ke sebuah desa terpencil, di mana sinyal telepon nyaris tak ada, dan kehidupan berjalan pelan. Di sanalah, ia mulai belajar kembali, bukan tentang bisnis atau logika, tapi tentang menjadi manusia yang utuh. Setiap pagi, ia membantu warga menanam padi, mengajar anak-anak membaca, dan duduk di masjid kecil bersama para tetua desa. Suatu sore, seorang anak kecil bertanya polos, "Kak Damar, apa uang bisa membeli kebahagiaan?" Damar terdiam lama sebelum menjawab dengan senyum hangat, "Tidak, Nak. Tapi uang bisa jadi alat untuk menanam kebahagiaan, kalau hatimu tahu cara menggunakannya." Anak kecil itu tersenyum, lalu berlari pergi, meninggalkan Damar dalam keheningan yang damai. Ia sadar, kalimat sederhana itu bukan hanya untuk anak itu, tapi juga untuk dirinya sendiri, kalimat yang dulu tidak akan pernah ia pahami. Sementara itu, Aisyah dan Salsabila menjadi simbol kekuatan perempuan berhijab yang bukan hanya cerdas, tapi juga berhati besar. Mereka berkeliling dunia, mengisi seminar dan acara sosial, selalu menyebut nama Damar dengan doa dan rasa hormat. "Dia bukan musuh," kata Salsabila dalam salah satu wawancara, "dia adalah bagian dari perjalanan kita, cermin yang membuat kita melihat lebih dalam tentang arti kebaikan." Dunia menatap mereka bertiga sebagai contoh bahwa perbedaan pandangan bukan alasan untuk saling menjatuhkan, tetapi kesempatan untuk saling menyembuhkan. Suatu malam, di bawah langit desa yang bertabur bintang, Damar menatap bulan yang menggantung tinggi. Ia teringat kata-kata Aisyah di atas panggung, "Kau tidak kalah waktu itu, kau hanya belum sembuh." Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena syukur. Ia berlutut, berdoa dalam diam, "Ya Tuhan, terima kasih telah mengajarkanku bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari uang, tapi dari hati yang Kau hidupkan kembali." Angin malam berhembus lembut, seolah alam pun ikut mengamini doa seorang manusia yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Debat besar itu kini menjadi legenda,
kisah tentang 3 jiwa yang bertemu untuk menguji logika manusia dan justru menemukan makna kemanusiaan yang sesungguhnya. Dunia belajar sesuatu malam itu, bahwa tak ada kemenangan sejati tanpa keikhlasan, dan tak ada kebenaran yang bisa tumbuh tanpa kasih. Di balik panggung, di luar kata-kata, di atas logika, manusia tetaplah makhluk yang mencari cahaya. Dan malam itu, cahaya itu lahir dari debat yang mengubah segalanya. Beberapa bulan kemudian, dunia kembali dikejutkan oleh pengumuman besar, The Battle of Minsk, Reborn, akan digelar ulang, bukan untuk mencari pemenang, tetapi untuk mempertemukan kembali 3 tokoh yang telah mengguncang hati jutaan manusia. Aula megah tempat debat pertama kali berlangsung kembali dipenuhi ribuan orang. Namun kali ini, suasananya berbeda, tidak ada ketegangan, tidak ada persaingan. Yang ada hanyalah rasa haru dan penasaran, seperti apa Damar yang dulu membela logika dengan kesombongan, kini setelah menemukan hatinya kembali. Ketika Damar melangkah ke atas panggung, ruangan seketika sunyi. Ia tak lagi mengenakan jas hitam mahal, melainkan kemeja putih sederhana dan peci kecil di kepalanya. Sorot matanya tidak lagi tajam, melainkan hangat, teduh, dan jujur. Aisyah dan Salsabila tersenyum lembut melihat perubahan itu. Mereka tahu, inilah Damar yang sesungguhnya, bukan Damar yang dibentuk oleh luka. Dengan suara tenang, Damar memegang mikrofon dan berkata, "Dulu aku berdiri di panggung ini untuk memenangkan debat. Sekarang aku berdiri di sini, untuk meminta maaf dan berterima kasih." Suaranya pecah, dan tepuk tangan membahana memenuhi aula seperti gelombang harapan yang tak terbendung. Ia melanjutkan dengan lirih, "Aku dulu pikir logika adalah jawaban dari semua hal. Tapi ternyata, logika tanpa hati hanya membuat kita kehilangan arah. Aku bersyukur, karena 2 perempuan berhati besar telah menamparkan kesombonganku." Dengan kebaikan, Damar menatap Aisyah dan Salsabila, lalu menunduk dalam. Aisyah menghampiri dan memeluknya, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi di panggung sebesar itu. "Kau telah menempuh jalan yang sulit," bisik Aisyah, "tapi kau pulang dengan hati yang hidup kembali. Itu kemenangan sesungguhnya." Penonton berdiri. Banyak yang menangis, banyak yang menunduk dalam doa. Salsabila kemudian berbicara, suaranya gemetar, "Hari ini, kita semua belajar bahwa debat sejati bukan untuk membuktikan siapa yang benar, tapi untuk menemukan kebenaran bersama." Kalimat itu disambut dengan sorakan, tepuk tangan, dan bahkan pelukan di antara penonton. Kamera menyorot wajah mereka bertiga, berdiri berdampingan di bawah cahaya panggung, seolah mewakili 3 elemen yang tak terpisahkan, akal, hati, dan jiwa. Saat acara berakhir, Damar menatap langit malam di luar gedung. Ia menengadahkan tangan, berdoa dengan mata berkaca-kaca. "Ya Tuhan, dulu aku berdebat untuk mencari kebenaran di luar diriku. Tapi ternyata Engkau menaruhnya di dalam hatiku sendiri." Angin malam berhembus lembut, membawa suaranya jauh, seolah langit pun ikut mengamini. Dan malam itu, di antara sorak dan cahaya, dunia menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar debat, kebangkitan manusia dari kegelapan logika menuju cahaya hati. Setelah acara, The Battle of Minsk, Reborn, berakhir, aula megah itu perlahan kosong. Lampu-lampu mulai padam satu persatu, meninggalkan hanya cahaya lembut dari panggung yang kini sunyi. Damar masih berdiri di sana, memandangi tempat di mana dulu ia berteriak penuh kesombongan. Kini ia hanya menatapnya dengan mata yang penuh syukur. "Dulu aku datang dengan amarah, sekarang aku pulang dengan kedamaian," bisiknya pelan. Di barisan depan, Aisyah dan Salsabila menghampiri. Mereka bertiga berdiri dalam keheningan, saling menatap tanpa kata, karena mereka tahu, tidak semua kebenaran perlu diucapkan, sebagian hanya bisa dirasakan di dalam hati. Aisyah mengangkat tangannya dan berkata lembut, "Mari kita berdoa. Bukan untuk kemenangan, tapi untuk ketenangan. Bukan untuk pengakuan, tapi untuk keikhlasan." Mereka bertiga menundukkan kepala. Suara Aisyah lirih, namun menggema di seluruh ruangan yang kosong. "Ya Allah, jadikanlah ilmu kami bukan alat untuk meninggikan diri, tapi jalan untuk menuntun sesama. Ampunilah kesombongan kami,
dan bimbinglah langkah kami agar tak lagi buta oleh logika, tapi diterangi cahayamu. Air mata mengalir di pipi mereka bertiga, membasahi bumi yang menjadi saksi perubahan tiga jiwa yang dulu bertarung, kini bersujud bersama. Salsabila kemudian berbicara, aku dulu ingin mengubah dunia dengan kata-kata, tapi ternyata dunia berubah ketika hati manusia tersentuh. Malam ini bukan akhir, ini awal perjalanan baru. Damar menatapnya dengan senyum lembut, lalu berkata, dan aku, dulu takut terlihat lemah. Tapi ternyata, mengakui kesalahan adalah bentuk kekuatan yang paling murni. Ucapannya membuat Aisyah tersenyum haru. Mereka bertiga lalu saling menggenggam tangan, tiga manusia yang dulu berdebat keras kini bersatu dalam keheningan suci. Di luar sana, ribuan penonton menonton ulang momen itu di layar mereka, menangis tanpa tahu mengapa. Beberapa minggu kemudian, dunia mulai berubah pelan. Banyak perusahaan besar mulai menulis ulang nilai-nilai mereka, menekankan etika dan kemanusiaan. Para pemuda membuat gerakan sosial dengan slogan, logika boleh tajam, tapi hati harus hidup. Damar mendirikan yayasan pendidikan gratis untuk anak-anak miskin, menamai programnya, The Heart of Minds, penghormatan untuk dua perempuan yang telah menyembuhkan logikanya dengan cinta. Setiap kali ia berbicara di hadapan orang, suaranya lembut dan tenang, membawa kedamaian bagi siapapun yang mendengarnya. Pada suatu malam yang sunyi, Damar berdiri di teras rumahnya di desa, memandang langit berbintang. Ia tersenyum kecil dan berbisik, "Terima kasih, Tuhan, telah mengizinkanku kalah, agar aku belajar arti kemenangan yang sesungguhnya." Angin malam berhembus lembut, membawa suaranya jauh ke langit, seolah dunia ikut mendengarnya. Di kejauhan, Aisyah dan Salsabila sedang menatap langit yang sama, dan meski mereka berjauhan, ketiganya tahu, hati mereka kini terhubung oleh satu hal yang sama, kebenaran yang lahir dari cinta dan logika yang dipandu cahaya. Malam itu, dunia pun beristirahat dengan tenang, karena debat besar itu akhirnya menemukan jawaban, kebenaran bukan untuk dipertahankan, tapi untuk dibagikan. Beberapa bulan setelah The Battle of Minds, Reborn, kehidupan tampak tenang di permukaan. Namun di balik itu, badai perlahan mendekat. Damar, yang kini menjadi simbol perubahan hati di dunia bisnis, tiba-tiba diguncang dengan fitnah besar. Seorang rival menuduhnya menggelapkan dana yayasan yang ia dirikan. Media sosial meledak dengan hujatan, dan banyak orang yang dulu memujanya kini berbalik mencaci. Malam itu, Damar duduk sendiri di ruang kerjanya, menatap layar berita yang menayangkan wajahnya dengan judul besar, "Damar, Malaikat Palsu di Balik Topeng Kesalehan." Air matanya jatuh, bukan karena takut, tapi karena sadar, ujian setelah perubahan selalu datang bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguji kemurnian hati. Aisyah segera datang menemuinya. Wajahnya tetap teduh meski berita dunia bergolak. Ia meletakkan tangan di bahu Damar dan berkata, "Kebenaran tak perlu dibela dengan amarah. Ia akan membersihkan dirinya sendiri." Kalimat itu membuat Damar menunduk, teringat semua nasihat yang dulu ia abaikan. Salsabila pun tiba, membawa secangkir teh hangat dan senyum yang menenangkan. "Kau pernah berkata, Damar," ucapnya lembut, "bahwa logika tanpa hati adalah kegelapan. Maka sekarang, biarkan hatimu yang memimpin ketika logika dunia tak lagi berpihak." Dalam hening itu, ketiganya kembali duduk berdampingan seperti dulu di atas panggung, tapi kini bukan untuk berdebat, melainkan untuk saling menguatkan. Hari demi hari berlalu, Damar memilih diam dari media, hanya bekerja membantu orang-orang miskin seperti biasa. Lambat laun, bukti-bukti mulai muncul, mengungkap bahwa fitnah itu hanyalah permainan dari pesaing bisnis yang iri. Publik pun mulai sadar, dan simpati kembali mengalir deras. Namun Damar tak lagi merasa perlu membalas. Ia hanya tersenyum dan berkata pada wartawan yang datang, "Aku sudah kalah berkali-kali dalam hidupku. Tapi setiap kekalahan mengajarkanku satu hal, bahwa kebenaran tidak butuh panggung, hanya waktu." Kalimat itu menjadi viral di seluruh dunia, menggetarkan hati banyak orang. Suatu sore, Damar mengundang Aisyah dan Salsabila ke sebuah bukit kecil di pinggiran kota.
Mereka bertiga duduk memandangi matahari terbenam. Dulu aku berpikir kemenangan ada di sorak penonton, kata Damar, tapi sekarang aku tahu, kemenangan sejati adalah saat kita bisa memaafkan bahkan ketika dunia menuduh kita. Aisyah menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Dan terkadang, ujarnya pelan, Tuhan mengizinkan fitnah agar kita belajar memisahkan antara suara manusia dan suara hati. Salsabila tersenyum, lalu menatap keduanya. Debat kita belum selesai, katanya lembut, karena hidup ini sendiri adalah debat panjang antara nafsu dan nurani. Saat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, ketiganya berdoa dalam diam. Angin sore membawa harum tanah dan bisikan lembut doa mereka. Di kejauhan, langit berwarna jingga seperti mengisyaratkan ketenangan setelah badai. Malam itu, tak ada tepuk tangan, tak ada kamera, hanya 3 jiwa yang saling memahami, bahwa pertarungan sejati bukanlah melawan orang lain, tapi melawan diri sendiri. Dan di keheningan itu, mereka tahu, perjalanan belum berakhir, tapi hati mereka kini telah menjadi cahaya bagi banyak jiwa yang mencari kebenaran. Hari itu, langit tampak sendu, seolah ikut merasakan kisah panjang yang telah mereka lalui. Sebuah acara penghargaan besar diadakan untuk menghormati para tokoh yang menginspirasi dunia lewat perubahan dan kemanusiaan. Damar, Aisyah, dan Salsabila diundang untuk berbicara di panggung yang sama, panggung yang dulu menjadi saksi perdebatan sengit mereka. Namun kali ini, tak ada lagi ego, tak ada lagi suara tinggi, yang tersisa hanyalah ketenangan dan kedewasaan yang terpancar dari hati. Ribuan orang memenuhi auditorium, menantikan kata-kata mereka yang telah menembus batas logika dan kini mengetuk pintu hati manusia. Ketika Damar melangkah ke depan, seluruh ruangan terdiam. Ia menatap wajah-wajah yang menunggu, lalu berkata dengan nada lirih, "Aku dulu mengira kemenangan adalah saat orang lain mengakui aku benar. Tapi setelah semua ini, aku tahu kemenangan sejati adalah ketika aku bisa berdamai dengan diriku sendiri." Sorot matanya tajam namun lembut, membawa keheningan yang menembus jiwa setiap orang di ruangan itu. Lalu ia menunduk dalam, menahan tangis yang hampir pecah. "Jika hari ini aku berdiri di sini," lanjutnya, "bukan karena aku kuat, tapi karena 2 hati mulia pernah mengajarkanku apa arti cahaya dalam kegelapan." Aisyah dan Salsabila tersenyum, menunduk haru, mereka tahu, perjalanan itu kini telah sampai di ujungnya. Aisyah kemudian mengambil mikrofon. Suaranya lembut, namun menggetarkan. "Hidup ini seperti debat panjang antara ego dan keikhlasan. Kadang kita ingin selalu benar, padahal yang kita butuhkan hanyalah tenang. Dan tenang itu hanya datang ketika hati kita dekat dengan Tuhan." Air mata mulai menetes di pipi penonton. Salsabila menambahkan dengan nada penuh kasih, "Kita tak perlu menjadi sempurna untuk membawa kebaikan. Cukup jadi manusia yang mau belajar dari luka, karena dari lukalah kita mengenal cinta yang sesungguhnya." Kalimat itu membuat banyak orang berdiri dan bertepuk tangan, bukan karena kagum, tapi karena tersentuh oleh kebenaran yang lahir dari keikhlasan. Setelah tepuk tangan mereda, ketiganya berdiri berdekatan di tengah panggung. Damar mengangkat tangannya, mengajak semua hadirin menundukkan kepala. "Mari," ujarnya pelan, "kita jadikan perbedaan bukan alasan untuk saling menjatuhkan, tapi jembatan untuk saling memahami." Lalu mereka bertiga berdoa bersama. Suara mereka bersatu dalam kesunyian yang menenangkan, "Ya Allah, bimbinglah hati kami agar tetap rendah ketika dipuji, tetap sabar ketika diuji, dan tetap tulus dalam memberi." Tangis haru pecah di seluruh ruangan. Banyak yang menunduk, banyak yang berpelukan, karena malam itu mereka menyaksikan bukan debat, tapi keajaiban kebenaran yang hidup dalam hati manusia. Ketika acara berakhir, Damar menatap panggung untuk terakhir kalinya. "Dulu aku berdiri di sini untuk melawan," katanya pelan, "kini aku berdiri untuk bersyukur." Aisyah menatapnya lembut, sementara Salsabila tersenyum sambil berbisik, "Debat kita telah usai, tapi pesan kita akan hidup selamanya." Mereka berjalan meninggalkan panggung dengan langkah tenang, diiringi cahaya lembut yang menyorot dari atas. Dan malam itu, dunia kembali diselimuti kedamaian, bukan karena debat dimenangkan,
tapi karena hati-hati yang dulu saling beradu kini telah bersatu dalam kebenaran, cinta, dan cahaya yang abadi. Malam itu, panggung yang pernah menjadi saksi debat penuh amarah kini tinggal kenangan. Kursi-kursi kosong, lampu-lampu padam, namun keheningan itu terasa hidup, seolah gema kata-kata Damar, Aisyah, dan Salsabila masih bergetar di udara. Di sudut ruangan, Damar berdiri memandangi kursi yang dulu ia duduki dengan penuh ego. Ia tersenyum kecil, menatap langit-langit yang temaram. Betapa kecilnya manusia, gumamnya, jika hatinya dipenuhi keinginan untuk menang, dan betapa agungnya jiwa ketika ia belajar untuk menyerah kepada kebenaran. Beberapa bulan berlalu, dunia berubah pelan. Tayangan ulang debat terakhir mereka ditonton ratusan juta kali di berbagai platform. Orang-orang menulis pesan bahwa mereka kini memahami arti logika yang berimbang dengan hati, kebenaran yang lembut, dan kekuatan untuk memaafkan. Banyak sekolah menjadikan kisah mereka sebagai bahan inspirasi tentang etika berdiskusi dan nilai kemanusiaan. Damar, Aisyah, dan Salsabila tak lagi mencari sorotan, mereka mengabdikan hidup untuk mendidik dan membimbing generasi baru agar tak lagi berdebat untuk menang, tapi berdebat untuk memahami. Suatu hari di sebuah bukit, saat senja mulai turun, ketiganya kembali bertemu. Langit berwarna emas, angin berhembus membawa aroma tanah dan damai yang sulit dijelaskan. Kita dulu saling melukai dengan kata, ucap Aisyah sambil menatap cakrawala, tapi ternyata Tuhan mempertemukan kita agar belajar bahwa setiap luka bisa menumbuhkan cahaya. Damar menunduk, air mata hangat jatuh di tangannya. Dan cahaya itu, lanjutnya, tak akan pernah padam selama kita terus menghidupkan kebaikan dalam setiap ucapan. Salsabila menatap mereka berdua dengan senyum bahagia. Debat sudah usai, katanya pelan, tapi perjuangan hati baru saja dimulai. Kini, setiap kali orang menonton ulang kisah mereka, selalu ada satu momen yang membuat bulu kuduk berdiri, ketika ketiganya berdoa di atas panggung, dalam keheningan yang menembus jiwa. Doa itu kini menjadi pengingat abadi bagi siapapun yang merasa lelah mencari kebenaran di luar dirinya. Karena pada akhirnya, kebenaran sejati tidak ditemukan di podium, buku, atau kata-kata, tapi di dalam hati yang tulus, yang berserah tanpa pamrih kepada Tuhan. Dan untuk kalian semua, para penonton setia di channel ini, terima kasih telah mengikuti perjalanan ini dari awal hingga akhir. Semoga kisah ini bukan hanya hiburan, tapi menjadi cermin bagi kita semua, bahwa tidak ada kemenangan yang lebih indah dari berdamai dengan diri sendiri. Semoga setiap perbedaan membawa hikmah, setiap luka melahirkan kebijaksanaan, dan setiap pertemuan menjadi jalan menuju cahaya ilahi. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Ya Allah, jadikanlah setiap kata yang kami ucapkan sebagai jalan menuju kebaikan. Jadikan hati kami lembut dalam menerima kebenaran, kuat dalam menghadapi ujian, dan ikhlas dalam memberi. Ampunilah kesalahan kami, dan berkahilah langkah kami agar selalu Engkau ridhoi. Amin. Terima kasih telah menonton, terima kasih telah menjadi bagian dari kisah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh kisah penuh makna ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana logika, cinta, dan cahaya kembali bertemu dalam satu panggung kehidupan.